Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam penyembahan, dalam ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh kuasa darah Yesus. Detik ini juga Tuhan kami mengimani bahwa kami telah dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Sehingga kami Tuhan dilayakkan membawa korban pujian kami Tuhan sampai ke ruang Maha Kudus, bertemu dengan Allah, menikmati Allah. Dan kami siap menyembah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah bagimu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Silakan kita semua untuk bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia.
Kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Izinkan kami Tuhan membasuh kaki-Mu Tuhan dengan air mata kami Tuhan. Kami rindu, kami rindu. Kami rindu kepadamu Tuhan. Hati kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Engkau datang memeluk kami Tuhan. Engkau mencium kami Tuhan. Engkau dekat dengan kami Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa. Engkau Bapa yang baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tanpamu kami gak bisa ya Tuhan. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku. Ku kan jatuh Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku. Ku terjun tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku. Ku tak jatuh. Dengan kasih Kristus, CK membawa kita dalam doa pembuka. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, dan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, 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 haleluya. Pujian syukur hanya bagi Engkau, Bapa kami yang di surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benar Tuhan, tanpa Engkau, tanpa kehadiran-Mu, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi dengan Yesus, ada Yesus di sisi kami
kami kuat, kami diteguhkan, kami mampu, kami bisa berjalan, kami bisa berdiri, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Oleh darah-Mu kami telah disucikan, dikuduskan, dilayakkan untuk menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Allah bertahta di atas pujian kami. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, kami rindu menikmati kuasa-Mu Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami Bapa. Biarlah kiranya apa yang menjadi setiap pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih layakkan kami semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Baik singer, song leader, pemain musik, operator yang ada, bahkan kami semua Tuhan yang hadir, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, persiapkan kami semua Tuhan, untuk kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Biarlah kiranya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami, dan kami yakin dan kami percaya kuasa-Mu sendiri yang bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita tetap untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian sekarang.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar tiada berubah. Dahulu
dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong Tuhan, Firman-Mu penolong, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dengan kasih Kristus saya mengundang Kak Dedi untuk membawa doa firman. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah Tuhan, tiada berubah. Amin. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, terima kasih Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Haleluya. Dan kami siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji, menyembah dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya hati Tuhan telah disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau pakai hamba-Mu memberikan peilhaman Tuhan, intuisi, iluminasi kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang tersampaikan adalah pesan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya hamba-Mu mampu Tuhan menerjemahkan isi hati-Mu untuk kami pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diberkati, dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, selamat pagi, selamat kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kita masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berterima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh Om Daniel untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Saudara, saat sekarang ini khususnya kita di Malang Raya, Kota Batu, kita berada di new normal. Kita berada di kehidupan yang normal yang baru. Normal tapi yang baru. Tetapi ternyata kalau kita perhatikan, ternyata tidak terjadi demikian. Yang diharapkan pemerintah di kehidupan new normal ini adalah kita tetap mentaati peraturan-peraturan yang diberikan untuk kita jalani supaya kita tetap sehat, terbebas dari COVID-19. Sudah disampaikan jaga jarak, terus kemudian pakai masker, cuci tangan dan segala macam. Tetapi kalau kita lihat di luar saudara, kalau kita di dalam ini masih tertutup. Tapi di luar udah bebas dan makin bertambah. Di E3 itu mungkin ada 1000-an mahasiswanya masih tetap berjalan perkuliahan. Tetapi sama sekali tidak boleh keluar. Saya ketemu dosennya waktu saya ke Pemkot itu, mereka cuma 3 mobil bisa keluar. Mahasiswa di dalam tetap kuliah karena dosennya memang dosen di dalam semua. Jadi memang sangat-sangat ketat. Dan masih tetap berjalan sampai saat ini. Kecuali
S1 dan S2. Itu enggak secara online. Nah, yang saya mau ambil dari sini saudara adalah kita sebagai hamba Tuhan, khususnya kita di tempat ini. Saya perhatikan kita doa 10 hari itu sesuatu yang luar biasa. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saudara sampaikan luar biasa. Terutama berbicara tentang Roh Kudus. Tetapi setelah itu saudara, kita akan masuk ke kehidupan normal, dalam pelayanan normal. Bahkan Yesus memilih murid-murid, lalu dia katakan bahwa berhati-hatilah, berjaga-jagalah, karena kamu akan diutus seperti domba ke tengah serigala. Kita selesai dari sini saudara, kita selama doa 10 hari, kita kembali kepada kehidupan normal. Apakah Roh Kudus yang kita pelajari itu masih memimpin kehidupan kita? Itu pertanyaannya. Dan itu dikembalikan kepada kita semua masing-masing. Seperti saat sekarang ini. New normal diterapkan, tetapi sekarang per provinsi, terus per kota, kabupaten, terus sekarang ada saya dengarkan per RT sekarang bagaimana menjaga lingkungan mereka. Begitu ketat saudara. Terus kemudian yang terakhir adalah kembali ke pribadi masing-masing. Kalau keluar, pakai masker, pulang atau mandi, dan itu adalah untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga. Bagaimana dengan Roh Kudus? Apakah betul-betul itu memimpin kehidupan kita hanya sampai kita belajar, setelah itu sudah? Nah, pagi hari ini saya bersyukur Tuhan atur dari awal puji-pujian kita sampai mendengarkan firman Tuhan. Itu sejalan dengan firman Tuhan yang kita akan dengarkan pagi hari ini. Biarlah menjadi betul-betul kita memiliki perhatian apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita saudara. Kita berada di kehidupan yang normal, yang baru setelah kita menerima Roh Kudus. Memimpin kehidupan kita. Kalau kita perhatikan gereja mula-mula, bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus itu terus meningkat. Bahkan hamba-hamba Tuhan setelah masuk sekolah Alkitab dipenuhi Roh Kudus itu terus meningkat. Keluarganya semua masuk menjadi percaya kepada Tuhan. Oke, kita perhatikan, saya berikan judul firman Tuhan pagi hari ini, sikap kita terhadap Roh Kudus. Sikap kita terhadap Roh Kudus. Sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan, perilaku, gerak-gerik, atau sikap hidup atau cara hidup kita. Itu adalah sikap. Bagaimana sikap kita setelah kita mempelajari, bahkan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu akan kelihatan. Yang pertama yang saya mau sampaikan sebelum saya sampaikan lebih jauh, yang pertama adalah kita sudah pelajari khotbah-khotbah yang saudara sampaikan, baik khotbah 10 hari, baik setelah itu. Yang pertama adalah fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya atau kehidupan kita. Saya tidak usah baca ayatnya lagi. Yang pertama itu dan seterusnya adalah menghibur, menguatkan, menginsafkan, memimpin ke dalam seluruh kebenaran, mengingatkan, bahkan dikatakan memberikan keberanian untuk memberitakan firman. Itu fungsi Roh Kudus. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 2, di situ dikatakan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu menghibur kita. Nah, apakah betul-betul itu sudah nyata di dalam kehidupan kita? Saat kita mengalami
masalah, tantangan, atau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kemudian kita dengarkan firman Tuhan, kita diinsafkan. Kita menyadari bahwa kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Kita perlu pemulihan daripada Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, saudara, adalah supaya kita taat kepada Kristus. Taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, di bagian pertama ini, kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 11. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia akan membangkitkan Kristus Yesus dari Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus itu akan menghidupkan kita, memberikan kita semangat. Jadi saudara, Roh Kudus inilah akan menghidupkan kita. Memang tubuh kita yang fana ini kadang-kadang lemah, saudara. Tetapi dengan adanya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, itulah yang akan membangkitkan kita. Saya nggak usah baca ayatnya untuk bagian ini, tapi Roma pasal 8 ayat 16 juga dikatakan Roh itu akan bersaksi. Bahwa ayat 16, Roma 8 ayat 16, bahwa Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dia akan meyakinkan setiap waktu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Kalau kita anak-anak Allah, berarti ada perlindungan, ada pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Itu fungsinya. Fungsi berikutnya adalah Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita. Saudara, kita banyak kelemahan. Saya bersyukur saudara, setiap ada kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam kehidupan kita, saya dengarkan firman Tuhan, saya langsung disadarkan. Itu sebabnya saat saya datang berdoa, saya selalu katakan, Tuhan, berikan saya kerendahan hati. Itu yang saya selalu minta saat saya berdoa. Tuhan, berikan saya kerendahan hati. Sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi, firman Tuhan datang kepada saya, langsung saya datang kepadamu dan saya dipulihkan. Ini yang kita butuhkan. Dan inilah fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia akan membantu kita dalam kelemahan kita. Bahkan dia dikatakan bahwa dia juga itu akan membantu kita untuk menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Roh sendiri akan berdoa untuk kita kepada Allah. Roh Kudus itu akan membantu kita, saudara. Kadang-kadang kita berdoa, kita sudah tidak bisa berbicara. Tidak ada kata-kata yang keluar, kita tinggal meneteskan air mata. Dan saya harap kita semua mengalami hal yang demikian. Sebelum kita jadi hamba Tuhan, kita mungkin orang yang tidak bisa nangis kalau ada masalah. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus bekerja membuat kita sadar. Karena Roh Kudus yang menolong kehidupan kita. Yang berikut, di Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 23, saudara, fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah untuk
menghasilkan buah-buah. Untuk menghasilkan buah-buah yaitu buah roh. Kita sudah pelajari berulang-ulang, bahkan mungkin kita sudah khotbahkan berulang-ulang. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi apakah benar-benar setelah kita dipenuhkan Roh Kudus, kita khotbahkan Roh Kudus, kita pelajari Roh Kudus ini nyata dalam kehidupan kita? Buah roh adalah kasih. Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 13, tanpa kasih semua yang kita lakukan sia-sia. Dan saya perhatikan di dalam waktu Yesus bangkit, sebelum dia naik ke surga, yang saya perhatikan yang dipulihkan dalam kehidupan Petrus adalah kasih. Sampai Yesus bertanya 3 kali. Walaupun jawabannya, dari jawaban yang dangkal sampai jawaban yang saya katakan itu Engkau yang tahu Tuhan semuanya. Sama dengan kita yang ada dalam ruangan ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, hanya Tuhan yang tahu persis bahwa kita mengasihi Tuhan. Mari saudara kita belajar. Menghasilkan buah roh. Dan buah yang terakhir dari buah roh itu adalah penguasaan diri. Kita akan masuk ke dunia normal. Keadaan normal. Banyak orang yang mau bebas. Tapi bisa enggak dengan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Ada penguasaan diri. Saudara akan keluar nanti dari sekolah Alkitab. Dan kami di sekolah Alkitab akan berganti-ganti orang datang. Apakah kita punya penguasaan diri? Karena memang Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir untuk bagian ini adalah Efesus pasal 4 ayat 14. Kita baca ayat ini. Efesus 4 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ya, jadi di sini katakan dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kalau saya baca, perhatikan di dalam beberapa terjemahan, di terjemahan lama di situ dikatakan, maka ia menjadi cengkram atas warisan kita, dicengkram, dijaga. Maka ia menjadi cengkram atas warisan kita bagi penebusan kita yang menjadikan kita milik Allah, akan mendatangkan puji kepada kemuliaannya. Ada beberapa terjemahan di sini yang saya ambil dari Sabda, dan ada terjemahan lagi katakan begini, Rohnya menjamin bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita umatnya. Dan melalui Rohnya itulah kita tahu bahwa harga penebusan kita sudah dibayar dengan lunas. Jadi saya katakan sekali lagi, marilah kita memuji Allah karena kemuliaannya. Amin saudara. Itu jaminan. Jadi saudara, kalau kita perhatikan di sini, luar biasa Tuhan itu menjamin kehidupan kita. Ada satu terjemahan lagi saya bacakan. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, sekali lagi, kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya. Dan materai roh pada kita itu
berarti bahwa Allah telah membeli kita dan menjamin akan membawa kita kepadanya. Inilah satu alasan lagi bagi kita untuk memuji Allah kita yang mulia. Wah, luar biasa saudara. Roh Kudus itu jaminan. Jadi ini adalah jaminan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu akan diberikan kepada kita. Yaitu keselamatan yang kekal. Oke, yang kedua. Saya masuk ke yang kedua. Tadi fungsi Roh Kudus. Dan kita sudah bolak-balik pelajari waktu doa 10 hari itu. Bahkan kita terus sampaikan. Yang kedua adalah ada 2 sikap yang sangat penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga Roh Kudus tetap aktif berkarya dalam kehidupan kita. Ada 2 sikap yang sangat penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga Roh Kudus tetap aktif berkarya dalam kehidupan kita. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan supaya Roh Kudus itu aktif berkarya di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan fungsinya tadi yang kita sudah pelajari, yang kita sudah baca tadi. Yang pertama, kita baca di Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-30. Kita baca sama-sama ayat ini. Efesus pasal 4 ayat ke-30. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara, situasi yang kita hadapi, orang-orang yang kita hadapi bisa membuat kita mendukakan Roh Kudus. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, fungsi Roh Kudus yang kita sudah lihat tadi tidak akan nyata. Kita akan tetap susah. Tidak ada penghiburan. Walaupun yang saudara sampaikan bahwa Tuhan itu maha kasih. Betul. Tuhan yang saudara sampaikan Tuhan itu tidak akan menarik. Betul. Tetapi kita perhatikan di sini. Apakah kita terus menyenangkan Roh Kudus itu? Sehingga kita mulai perhatikan kehidupan kita. Ada sesuatu yang terjadi. Kita langsung rasa. Ada sesuatu yang saya lakukan yang mendukakan Roh Kudus. Ada satu yang saya lupa tadi sampai ke masalah fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebelum saya lebih jauh, saya rindu untuk kita perhatikan dulu sebentar, tidak usah kita baca. Tapi di dalam Efesus pasal 4, ayat 1 sampai 12 saudara, di situ Tuhan memberikan karunia-karunia yang berbeda. Ada yang pintar pimpin pujian, ada yang pintar khotbah dan segala macam saudara. Mari kita perhatikan hal ini supaya kita saling menghargai di dalam kita melakukan tugas pelayanan. Coba kita perhatikan dulu ayat ini sebelum saya lebih jauh. Di ayat yang ke Efesus pasal 4, ayat yang saya langsung saja di ayat yang ke-12. Atau ayat 7, mulai ayat 7 dan kemudian saya ke ayat yang ke-12, ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat yang ke-12 saya langsung baca. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pembangunan
pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Apapun yang kita lakukan semua saudara sebagai hamba Tuhan. Kita punya kelebihan daripada yang lain. Tetapi tujuannya adalah untuk memperlengkapi pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Khotbah-khotbah yang saudara sampaikan begitu luar biasa. Tujuannya hanya satu. Pembangunan pelayanan tubuh Kristus. Kita mulai ada dalam kehidupan kita dibenahi. Bagaimana supaya kita dibangkitkan. Tidak ada tujuan lain. Maka saya berpikir saudara dalam kehidupan ini apa sih yang kita banggakan dalam kita melayani Tuhan. Yang kita lakukan semua, Tuhan katakan, bahkan Paulus katakan kita ini satu tubuh. Berbeda-beda anggota, tapi satu tubuh. Dan itu yang saya pelajari saudara, yang luar biasa kita sebagai anak Tuhan. Seperti yang Yesus katakan, bahwa saat kita meninggalkan orang tua kita, meninggalkan saudara kita, dia ganti. Dan saya mulai berpikir begini saudara, persaudaraan badani terbatas, masuk liang kubur sudah. Jadi hanya terbatas. Kalau sama-sama percaya akan sampai kehidupan yang kekal sama-sama. Kalau tidak, kita akan pisah. Tapi persaudaraan di dalam Kristus adalah persaudaraan sampai hidup yang kekal. Ini yang perlu kita jaga saudara. Sehingga persaudaraan ini melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan adalah untuk pembangunan pelayanan untuk tubuh Kristus. Coba saudara, kita kemanapun, betul-betul orang yang kita temui, betul-betul dia betul-betul serius dan dia katakan kita saudaranya. Dan itu dinyatakan. Makanya waktu Yesus perhatikan, saudara juga sudah pernah khotbahkan tentang apa yang Yesus katakan waktu saudaranya datang, ibunya datang. Dan Yesus jawab, ada ibu menunggu di luar. Dan dia katakan, dia tunjuk kepada murid-muridnya. Siapakah saudaraku? Saudaraku adalah ini semua. Yang melakukan firman-Ku. Ibunya, saudaranya adalah yang melakukan kehendaknya. Saudara, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Supaya fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita itu betul-betul nyata. Sehingga kita dapat membangun tubuh Kristus. Sebelum saya jauh ada lagi yang saya perhatikan di sini. Dikatakan di sini dikatakan di ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini yang kita akan pelihara saat Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ada kesatuan. Dan untuk bisa terjadi kesatuan dibutuhkan kerendahan hati. Kalau tidak ada kerendahan hati saudara, kita akan katakan karena saya. Apalagi kalau orang sudah katakan kalau aku tidak ada, kalau saya tidak ada, tidak akan jalan. Saya katakan tetap jalan. Tuhan menggantikan kita dengan orang lain. Mari saudara, kita betul-betul membangun
tubuh Kristus itu. Bukan untuk kepentingan kita, tapi semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu Tuhan yang kita layani, satu iman kepada Yesus, satu pengharapan saudara. Oke, saya lanjutkan yang tadi. Jangan mendukakan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Ini ada terjemahan yang lain juga saya kutip saudara. Saya tidak akan baca semua, tetapi coba saya bacakan di terjemahan. Ada terjemahan TSI ini di Sabda itu dikatakan ini. Dan jangan sampai cara hidupmu. Oke, rupanya cara hidup. Jangan sampai cara hidupmu membuat Roh Kudus bersedih hati. Rupanya sikap kita setiap waktu saudara. Kadang-kadang Roh Kudus jadi sedih. Saya terus belajar, Tuhan, tolong saya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang saya lakukan yang tidak berkenan, Engkau berbicara lewat kebenaran firman Tuhan. Supaya Engkau tidak sedih, supaya aku melihat pertolongan-Mu terus dinyatakan di dalam kehidupanku. Janganlah buat Roh Kudus, dikatakan di sini, jangan sampai cara hidupmu membuat Roh Kudus bersedih hati. Karena Roh itu merupakan bukti bahwa kamu adalah milik Allah. Roh Kudus itu adalah bukti bahwa kita adalah milik Allah. Tapi kalau dia sedih, dia tinggalkan kita. Apa yang terjadi saudara? Melalui cara hidup kita, menunjukkan bahwa kita bukan anak-anak Allah. Dan Roh Kudus juga menjamin keselamatanmu pada hari terakhir. Jadi yang pertama tadi dikatakan karena Roh Kudus merupakan bukti bahwa kita adalah anak Allah, milik Allah. Yang kedua dalam ayat ini, Roh Kudus juga menjamin keselamatan sampai hari terakhir. Dia yang memberikan kita kemampuan, dia yang menolong kita. Tapi kalau dia sedih, apa yang terjadi saudara? Kita rasakan loh saudara. Tidak usah orang lain melihat kita. Kita rasakan kalau kita sedang menyedihkan Roh Kudus. Tidak akan ada damai sejahtera. Sebenarnya ada orang yang merasakan hal ini tapi dia abaikan. Tapi kalau punya kerinduan beberapa teman dan saya juga alami hal yang sama. Kalau kita punya kerinduan dipulihkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan saudara. Firman Tuhan yang disampaikan itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Langsung menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, ada satu terjemahan lagi untuk hal ini saya sampaikan adalah jangan dukakan ruh Allah, ini pakai ruh. Ruh Allah yang maha suci. Berarti roh Allah yang maha suci itu kita dukakan saat kita melakukan yang tidak suci. Dia suci, dia kudus. Terus dengan ruh itu kamu telah disegel sampai hari penebusan. Kita disegel saudara. Menunjukkan bahwa oh ini adalah milik Allah. Dan itu sampai kepada penyelamatan yang sempurna. Sampai pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita disegel saudara. Kalau kita mendukakan Roh Kudus. Kalau segelnya itu dibuka.
mungkin tidak tahu milik siapa. Jadi saudara, inilah yang kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kita khotbahkan tentang Roh Kudus. Kita nyanyikan tentang Roh Kudus. Tapi apakah betul-betul kita hidupi Roh Kudus itu? Apakah betul-betul nyata dalam kehidupan kita? Kalau Roh Kudus jadi sedih, kita kembali kepada kehidupan yang lama. Kita datang lagi kepada Dia. Seperti saat sekarang ini new normal, saudara, ini cuma dicoba sampai tanggal 8 besok. Kalau terjadi sesuatu lagi, balik lagi PSBB itu. Dan kalau terjadi dalam kehidupan kita, kita bersyukur saudara, kalau terjadi kita menyediakan Roh Kudus, kita dikasih kesempatan untuk datang lagi, firman Tuhan disampaikan untuk memulihkan kita. Sampai betul-betul kita berserah kepada Dia. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Di Kisah Rasul pasal yang ke-20, sudah disinggung juga. Yang kedua, untuk bagian B ini. Ada dua hal yang saya sampaikan tadi. Tadi malam sudah dibaca oleh Saudari Trivena. Di 1 Tesalonika pasal yang ke-5, kalau tadi mendukakan saudara, ini tingkatannya lebih lagi. Satu Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Kalau di terjemahan lama diberikan penegasan. Janganlah padamkan roh itu. Jangan padamkan roh. Ada sesuatu yang dapat memadamkan roh ini dalam kehidupan kita saudara. Keadaan, angin pencobaan bisa memadamkan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Keadaan yang ada di sekitar kita bisa membuat Roh Kudus itu padam dalam kehidupan kita. Melalui sikap-sikap kita, Roh Kudus bisa padam dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Saul, sudah disinggung juga tadi malam. Dia tidak taat. Dia anggap bahwa yang dilakukan itu, dia katakan aku sudah melakukan firman Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Samuel? Bahwa bukan melakukan firman Allah, tetapi melanggar firman Allah. Tidak taat kepada firman Allah. Saudara, ada hal-hal yang kita lakukan yang kita anggap bahwa kita sudah melakukan kehendak Allah, tetapi sebenarnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan bagaimana kita tahu itu? Nanti kita akan diuji melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Tinggal dibutuhkan kepekaan kita untuk mendengar, untuk menilai apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan, selalu ada konfirmasi berikutnya. Baik melalui keadaan-keadaan, baik melalui kebenaran firman Tuhan, baik melalui orang lain, itu ada konfirmasi. Jadi saudara, kalau ada sesuatu jangan cepat bingung, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan teguhkan kalau ada sesuatu yang memang itu dari Tuhan. Dan kalau itu tidak dari Tuhan, Tuhan juga akan teguhkan bahwa itu bukan dari Tuhan. Makanya firman Tuhan kan ujilah roh itu. Ada sesuatu yang terjadi, mari kita uji. Melalui keadaan, melalui kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan janganlah mengekang roh Allah. Kita tidak kasih kebebasan, kita maunya yang muncul
Padahal Roh Allah mau bekerja melakukan seperti apa yang Allah mau. Tapi kalau enggak saudara, saya mampu kok, saya bisa. Kalau di terjemahan yang lain dikatakan lagi, janganlah padamkan api Roh Kudus. Jangan padamkan api Roh Kudus. Api itu bisa dipadamkan dengan air saudara. Atau bagaimana caranya supaya api jadi padam? Kayu yang ada di dalamnya dibuat berserakan sehingga mati. Api bisa diinjak mati. Itu tadi cara hidup kita tadi. Kita masing-masing saudara koreksi diri kita sebagai hamba Tuhan yang akan membangun tubuh Kristus dimanapun kita berada. Di sekolah Alkitab, kami semua yang ada di sekolah Alkitab, apa yang kami lakukan, tidak ada tujuan lain adalah semuanya adalah untuk kemajuan sekolah Alkitab. Apapun yang kita lakukan, sama saat saudara masuk dalam pelayanan. Saat kita masuk dalam pelayanan, yang kita lakukan itu adalah membangun tubuh Kristus pada bagiannya masing-masing. Yaitu anak-anak Tuhan. Ada yang masih sulit untuk diatur. Ada yang masih, enggak bisa melupakan apa yang dilakukan orang lain melalui firman Tuhan yang disampaikan saudara. Itu membenahi. Supaya dikatakan kita menjadi satu roh, satu iman. Semua pelayanan yang dilakukan saudara. Ada yang berbagai cara melakukannya. Ada yang luar biasa. Menyampaikan dengan berbagai cara. Dan saya sendiri saudara, saya tidak bisa meniru-niru orang lain tuh. Caranya orang lain. Itu akan aneh. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan, ini yang saya punya Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Penilaian orang kita tidak bisa. Terus kemudian kita katakan tidak bisa. Biarkan. Tapi sekali lagi yang kita lakukan adalah pembangunan tubuh Kristus. Bukan hanya kita saudara yang menyampaikan, tetapi saat orang menyampaikan ada kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Terus kemudian dikoreksi. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Sehingga kita menyadari bahwa saya perlu Tuhan. Saya perlu dipulihkan. Kelemahan saya di sini. Dan sekali lagi dibutuhkan kerendahan hati. Kalau tidak saudara, kita akan melihat orang sebelah mata. Dan tidak akan terjadi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Yang ketiga, yang terakhir. Cara menjaga Roh Kudus tetap berkarya, aktif berkarya dalam kehidupan kita. Tadi yang perlu kita jaga tadi, jangan dukakan Roh Kudus. Terus kemudian, jangan padamkan Roh Kudus. Jadi saudara, ada dua cara tadi yang kita lihat. Jangan padamkan Roh Kudus. Amin. Jangan dukakan Roh Kudus. Saudara sendiri sudah sampaikan dan cara saudara menyampaikannya luar biasa. Tapi kita akan lihat dalam aplikasi dalam kehidupan keseharian kita.
Nah, caranya menjaga Roh Kudus tetap aktif dan berkarya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hidup sepenuhnya dalam kendali Roh Kudus. Hidup sepenuhnya dalam kendali Roh Kudus. Ya, jadi kita baca saja ayat ini di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 16. Galatia pasal yang kelima ayat 16. Oke. Galatia pasal 5 ayat 16, terus ayat yang ke-22 sampai 25. Saya bacakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi saudara, sangat jelas. Saya tidak sampaikan tentang hal-hal apa yang membuat Roh Kudus itu menjadi berduka. Saudara bisa baca sendiri di bawah di Galatia, di Efesus, di Kolose juga sangat jelas. Di Roma juga sangat jelas. Roma pasal 14, pasal 16 itu. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana caranya menjaga supaya Roh Kudus itu tetap aktif berkarya. Yaitu hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tadi kita perhatikan, keinginan daging itu bisa menyedihkan Roh Kudus. Bahkan kalau kita sudah melakukan keinginan daging itu bisa memadamkan Roh Kudus, bisa mematikan Roh Kudus, sehingga kehidupan kita tidak berfungsi. Ayat yang ke-22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita masih ada dalam daging, saudara. Tapi kita bersyukur kita berada di zaman kemurahan. Ada kalanya memang kita menyedihkan Roh Kudus dengan cara hidup kita, dengan sikap kita, dengan perkataan kita. Tetapi kita bersyukur kita masih dengar firman Tuhan, kita masih baca firman Tuhan. Ada keinginan-keinginan, ada hawa nafsu yang perlu kita salibkan, kita matikan, kita buang, kita singkirkan. Tapi Rasul Paulus katakan bahwa aku mau melakukan yang baik, tapi kenapa ada yang jahat yang aku lakukan? Aku manusia celaka. Kenapa dia katakan demikian, saudara? Karena daging itu masih bersama-sama dengan roh. Saya ingat khotbahnya Om Daniel hari Minggu. Memang ini jadi masalah dalam kehidupan kita, saudara. Ada orang yang rohani, tapi ada yang ya sudah biasa aja. Itu yang membuat terjadi pertentangan sehingga kadang-kadang kita bingung.
Nah, tugas kita semua sebagai hamba Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang berikan kepada kita adalah untuk membenahi tubuh Kristus ini. Belum ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Tetapi kita dipanggil sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, untuk membenahi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kan kita sudah perhatikan yang rohani itu tidak bisa dinilai dengan yang tidak rohani. Penilaiannya akan subjektif, saudara, dari yang tidak rohani. Bahkan seperti yang terjadi di Sodom dan Gomora. Lot di situ dikatakan mereka di sana itu hatinya tertekan melihat keadaan yang ada. Dan inilah yang membuat kita selalu datang kepada Tuhan, supaya Roh Kudus betul-betul berfungsi dalam kehidupan kita, aktif berfungsi dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang pertama tadi hidup dalam sepenuhnya dalam kendali Roh Kudus. Yang kedua, adalah hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. Ini sangat sulit, saudara, untuk kita hadapi saat-saat sekarang ini. Tentang kekudusan. Dan kekudusan inilah yang dituntut oleh Tuhan Yesus. Kekudusan inilah yang dituntut oleh Roh Kudus. Yang dituntut oleh Allah. Saya suatu saat, saudara, saya punya pengalaman. Saya punya buku tentang Roh Kudus itu. Hidup kudus itu saya bawa ke, ada rental di keponakannya Tante Yokebet. Saya minta diketik buku itu karena bagus. Nah, pegawai di sana diketik. Rupanya mereka Muslim. Diketik, saudara. Waktu saya ambil, saya periksa buku itu. Terus kemudian yang berbicara tentang kekudusan di dalam, itu dia coret. Ditulis bahasa Jawa, tulisan kotor. Waduh, dia coret-coret di buku, saya cari tadi, saya simpan, tapi saya lupa saya simpan di mana. Dicoret-coret, saudara, masalah kekudusan. Lalu pegawai ini saya sampaikan ke Pak Salim, lalu kemudian dikeluarkan. Padahal saya tidak ada tujuan seperti itu. Tapi Pak Salim mengambil tindakan untuk keluarkan. Saya ambil ketikannya, saya katakan, tidak usah ganti bukunya. Tidak apa-apa, itu menjadi catatan buat saya. Saudara, coba kita lihat dalam kehidupan saya, keseharian kita. Saya nggak tahu, saudara. Kalau hal itu terjadi kepada kita, bagaimana Roh Kudus bisa berfungsi? Apakah kita tidak mendukakan Roh Kudus? Apakah kita tidak memadamkan Roh Kudus? Sangat jelas dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Saya bacakan demikian. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita. Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Kita sendiri yang tahu, saudara, kita sendiri yang merasakan kalau ada sesuatu yang mulai mengotori kehidupan kita sebagai bait Allah.
1 Petrus pasal yang pertama dikatakan bahwa ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita layani pekerjaannya, lakukan pekerjaannya adalah Tuhan yang kudus. Dia menuntut kekudusan kepada kita. Kalau hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, ada dua hal terjadi tadi. Mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus. Di dalam Yesaya dikatakan, kalau kita sudah mendukakan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menjadi lawan kita. Mau bikin apa saudara? Walaupun kita punya kemampuan luar biasa, tapi kalau kita sudah mendukakan Roh Kudus, kalau mendukakan, kita datang kepada dia, dia pulihkan. Tapi kalau kita padamkan saudara, kehidupan akan kacau. Saya perhatikan kehidupan Saul. Waduh, bagaimana caranya untuk betul-betul mau menghilangkan Daud itu. Berbagai cara. Tapi Daud yang penuh Roh Kudus, bahkan dia mencegah tentaranya, prajuritnya untuk membunuh Saul. Bahkan dia sendiri tidak mau lakukan. Kalau Roh Kudus sudah ada, kita akan cari cara-cara yang tidak benar saudara. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mendukakan Roh Kudus. Tapi bukan berarti tidak bisa dipulihkan. Bisa melalui, saya katakan tadi, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan sendiri, yang kita dengarkan disampaikan oleh orang lain. Tapi kalau kita sudah padamkan Roh Kudus, matikan Roh Kudus, tidak ada cara lain. Selalu kita akan melakukan sesuatu yang terus merugikan orang lain. Jadi saudara, mari kita sama-sama jaga kekudusan hidup kita. Amin. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam sepenuhnya dalam kendali Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-25 di Galatia pasal yang kelima, ayat 25, saya bacakan demikian. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau hidup kita oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus itu. Dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus itu. Jadi saudara tidak hanya dipenuhi, tetapi mau dipimpin sesuai dengan kehendaknya. Kita mau dipimpin sesuai dengan kehendaknya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 14, Roma pasal 8, 14. Roma pasal 8 ayat 14 saya bacakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Kalau semua orang, betul-betul semua orang dipimpin oleh Roh Allah, maka terjadi sesuatu yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kita tidak bisa pungkiri saudara. Saya katakan tadi bahwa kita akan keluar, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang. Sesama anak Tuhan. Bahkan bukan anak Tuhan. Ini yang seringkali akan membuat kita mendukakan Roh Kudus. Memadamkan Roh Kudus. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus itu. Amin. Kita dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita hidup
oleh Roh Kudus dan dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, yang akan terjadi dalam kehidupan kita, yang akan kita lakukan setiap waktu dalam kehidupan kita adalah ayat-ayat terakhir, Kolose pasal 3 ayat 5. Coba kita perhatikan. Kolose pasal 3 ayat 5. Ini sulit, saudara, tetapi bisa kalau Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menolong kita. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan dalam diri kita. Kita tahu masing-masing dalam diri kita apa yang duniawi itu. Kita masih hidup dalam dunia ini, saudara. Kita masih hidup normal kembali. Walaupun baru. Tapi ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dikatakan kalau kita hidup normal yang baru itu bagaimana? Ayat yang ke-10. Kita baca lagi sama-sama. Ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Terus dibaharui, saudara. Kehidupan kita melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Saya bersyukur, saudara, yang saya pelajari selama COVID-19 ini di sekolah Alkitab. Banyak yang rajin baca. Datang sebelum waktunya. Waduh, sesuatu yang baru. Dan saya harap saat kita masuk dalam kehidupan normal ini tetap berjalan. Jarang yang terlambat. Kalau angkatan berjalan seperti itu, saudara, luar biasa. Semuanya punya semangat. Semuanya punya kerinduan, ada yang melakukan sesuatu, punya kerinduan. Aduh, saya mau masuk untuk baca firman Tuhan, saya mau masuk ruang ibadah untuk berdoa. Ini sesuatu yang baru yang saya lihat. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara. Kita akan terus dibaharui dari hari ke hari. Dikatakan di sini bahwa dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Terus menerus diperbaharui. Masih ada kelemahan, masih ada kekurangan. Tapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita terus dibaharui dari hari ke hari. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, saya tidak usah baca ayatnya dalam Kolose juga. Di situ dikatakan yang pertama adalah orang akan menghasilkan buah roh. Ada buah-buah yang dihasilkan. Amin. Ada buah-buah yang dihasilkan. Yang kedua, tidak gila hormat. Ini otomatis hilang, saudara. Tapi melalui proses. Jangan dianggap, saya langsung mau seperti, tidak bisa, saudara, ada proses. Itulah firman Tuhan memproses kehidupan kita. Yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan. Kolose pasal 3 ayat 11. Tidak ada orang skit, tidak ada orang barbar, tidak ada orang bersunat dan tidak bersunat. Akan nyata, saudara. Yang keempat adalah hidup dalam kasih. Ayat 14 di Kolose pasal yang ketiga. Yang kelima adalah hidup dalam damai sejahtera. Ayat 15. Dan yang terakhir adalah perkataan Kristus atau firman Allah memperkaya kehidupan kita. Amin. Kenapa kita diperkaya? Karena kita akan memperlengkapi tubuh Kristus dimanapun kita berada. Rupanya saat yang terakhir yang ketujuh yang saya lewatkan. Segala sesuatu yang kita lakukan karena Tuhan, ayat 17 dan ayat yang ke-23. Saya bacakan yang terakhir saja ini. Segala sesuatu yang
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya ini ada dalam kehidupan kita, saudara. Maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Fungsi Roh Kudus betul-betul nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Mari pemain musik sehingga harus maju ke depan kita. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Ini lagu yang selalu saya nyanyikan sekarang dengan saya perlu kuasa Roh Kudus, dan semoga saudara juga memiliki kerinduan yang sama. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Roh Kudus, saudara, yang dapat memampukan kehidupan kita. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus. Supaya Dia berperan aktif di dalam kehidupan kita. Untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada hal yang mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara, sehingga fungsi Roh Kudus itu tidak nyata di dalam kehidupan kita, mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kalau ada yang mendukakan Roh Kudus, datang kepada Dia. Haleluya, haleluya. Selanjutnya saya minta dengan kasih Kristus Nanta Tata Lydia maju ke depan untuk berdoa. Peganglah tanganku Roh Kudus kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Kasih Yesus, tanganku Roh Kudus, haleluya. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan ada di tempat ini. Mari kita menghargai, menghormati. Kita mau menikmati kehadirannya. Kita mau minta selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga setiap sikap kita boleh menyenangkan hatinya.
kasih Tuhan. Katakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita mau merasakan kehadirannya. Dia lembut, dia manis. Dia menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memulihkan setiap keadaan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Rabbana. Jangan ada hal-hal yang kita biarkan dalam kehidupan kita yang memadamkan roh, yang mendukakan Roh Kudus. Amin. Kita mau mengundang Dia masuk dalam hati kita, dalam hidup kita. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan lagi, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hatimu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kembali siang hari ini, Kau datang dalam kehidupan kami lewat firman-Mu, membaharui kami dengan firman-Mu. Roh Kudus adalah pribadi-Mu sendiri yang Kau berikan bagi kami. Keberadaan-Mu dalam kami, dalam hidup kami, memampukan kami, menguatkan kami, menghibur kami Tuhan. Terlebih menolong kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepadamu, menjadi pribadi yang mau hidup berkenan kepadamu, menjadi pribadi yang mau hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menghargai hadirat-Mu dalam hidup kami, menjaga hati kami, pikiran kami.
perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan. Supaya kami jangan mendukakan Roh-Mu, jangan kami memadamkan Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah lebih lagi dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Pimpin hidup kami Roh Kudus. Bawa kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Tanamkanlah setiap firman-Mu dalam hati kami semua. Supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Kami mau berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang saat ini mungkin mereka ada di rumah, di tempat praktek. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan mereka. Kiranya hadirat-Mu memulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemerintah kota kami Batu ini Tuhan, tolong Kau lindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit apapun Tuhan. Khususnya Jawa Timur, Engkau lingkupi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan buat umat-umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mereka sudah bisa beribadah. Mereka boleh beribadah dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Ferry Palinggi yang sudah melayani firman Tuhan. Engkau terus memakai kehidupannya, memberkati pelayanannya, keluarganya. Berikan selalu kekuatan dan kesehatan. Pakai dia Tuhan untuk setiap tugas-tugas pekerjaan-Mu di tempat ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan membawa korban persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan apa yang kami akan berikan, boleh memuliakan nama Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di akhir pujian saya undang dengan kasih Kristus Om Daniel untuk menutup kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang besar. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau memedulikan kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Saat ini kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami ada di dalam kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Kami sehat, kuat karena kemurahan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih buat ibadah yang diberkati, yang telah kami akhiri saat ini Tuhan. Kami telah awali dan kami akhiri di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus saja. Tolong Tuhan di akhir ibadah ini, kembali kami berdoa buat pemerintahan negara kami Tuhan. Berikan hikmat akal budi yang daripada Engkau Tuhan. Tolong Tuhan lindungi, beri kesehatan, kekuatan buat mereka ya Bapa. Tolong bersatukan mereka Tuhan. Kami yakin Roh Kudus, Roh Allah sanggup mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Sehingga pemikiran para pemerintah di negara ini semuanya satu padu di dalam Engkau Tuhan. Tolong juga negara kami ini ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan yang kuasa ya Bapa. Kami yakin di tengah
gelombang badai seperti apapun juga, kalau Engkau hendak menghendaki kami aman, kami pun aman di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami, negara kami, gereja kami semuanya Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Keluarga kami masing-masing pun di dalam tangan-Mu yang kuasa Tuhan, semuanya dalam kendali-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami sekalian ya Bapa. Terima kasih Tuhan, nama muji-puji dibesarkan dalam segala perkara. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan tinggalkan tempat ini bersama-sama. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa kita, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Putranya yang tunggal, serta persekutuan penghiburan kekuatan di dalam Al-Rohul Kudus itu, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali di awan-awan sana, dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk sebentar saudara ya, puji Tuhan. Nah kemudian selamat bertugas juga buat semua siswa-siswi yang akan menjalani tugas minggu depan ini ya. Dan doakan satu hal lagi, besok pagi akan ada pertemuan Dewan Guru lewat Zoom ya. Dan tolong doakan supaya betul-betul diambil keputusan yang terbaik buat semuanya ya, buat semuanya. Dan saya yakin Tuhan tidak tinggalkan kita ya, puji Tuhan. Ya selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.